Ada 4 Bapak Ibu yang nanti kita akan bahas. Kita mulai dengan satu ayat dulu tentang true humility. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 11, sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bahasa Inggrisnya, but the humble will at last inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity and peace. Jadi ada satu syarat yang namanya rendah hati. Dan di situ dikatakan kalau rendah hati itu akan mewarisi negeri. Katakan bersama saya, mewarisi negeri. Yang kedua adalah bersukacita atau bergembira karena kelimpahan dan kesejahteraan yang berlimpah. Bahasa Inggrisnya dikatakan abundant prosperity and peace. Jadi kalau mau namanya peace, damai, kemudian kelimpahan, syaratnya cuma satu. Apa itu? Rendah hati. Jadi kalau kita mengalami hari ini enggak damai, terus kemudian kelihatannya kok enggak banyak berkat melimpah, jangan-jangan kita tidak rendah hati. Coba lihat sekali lagi kanan kiri. Ada yang kelihatan wajahnya sombong? Enggak ada kan? Berarti sudah siap semua nih gitu ya. Nah masalahnya Bapak Ibu percaya enggak dengan yang dikatakan Tuhan? Bahwa syarat damai, syarat kelimpahan adalah rendah hati. Percaya apa tidak? Sungguh? Dilakukan? Berusaha, insya Allah. Gitu ya. Tapi harusnya kalau kita percaya ya dilakukan. Nah ini diiringi musik ini ya, supaya lebih dramatis. Sekarang saya mau tanya, kita ini harus tahu kepada siapa kita percaya. Kalau kita sakit Bapak Ibu, suatu saat anak saya sakit, dibawa ke dokter, dokternya ngomong ini kurang zat besi. Oke, kurang apa? Zat besi. Sebaiknya kalau saya cari zat besi itu di mana Bapak Ibu? Ya, saya cuma mau tanya, harusnya carinya di mana? Kalau saya pergi ke apotek, benar enggak? Benar. Tapi kalau saya pergi ke toko bahan bangunan, dan kemudian tanya saya mau beli besi, diberi enggak besinya? Dikasih besi. Tapi sekarang pertanyaannya, menyembuhkan penyakit enggak? Terus kemudian kita beli besi, besinya diharuskan, terus kemudian diminum airnya, bukannya tambah sembuh, tambah sakit. Oleh karena itu kadang-kadang kita ini salah cari nasihat. Harusnya pergi ke dokter, perginya kemana? Tukang bahan bangunan. Oleh karena itu saya cuma mau ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau punya masalah kehidupan, carinya jangan di tempat lain. Carinya di mana? Firman Tuhan. Benar. Kalau enggak, kamu dipaksa minum besi yang dari galangan, bukannya tambah sehat, tambah sakit. Setuju? Ya, kita lihat ya, kalau memang benar-benar percaya bahwa rendah hati itu salah satu kunci utama, beri salam lagi kanan kiri katakan, kayaknya kita harus rendah hati. Ayo lakukan. Iya, kok semuanya diam kalau rendah hati kok males gitu ya. Sekali lagi bareng-bareng aja ya kalau nggak mau salaman. Bersama-sama saya katakan, sepertinya kita harus rendah hati. 1, 2, 3. Ya kata kita diganti saya, sepertinya saya harus rendah hati. Saya percaya semuanya pengen rendah hati. Cuma hari ini jangan-jangan kita mencari rendah hati yang palsu. Oke, sekarang kita lihat yuk. Fake humility, itu ada gambarnya itu. Baca sama-sama saya. 1, 2, 3, fake humility uses godly language to hide wrong motive. Jadi nanti kita lihat kayaknya rendah hati. Padahal sebetulnya apa itu kita lihat. Sudah siap? Ya, kayaknya kita sudah mulai tahu kayak saya seperti apa. Yang kita lihat yang pertama. Saya pakai istilah, ini saya baru ciptakan istilah ini tadi pagi gitu ya, Bapak Ibu.
Yang pertama adalah the lazy surrenderer. The lazy surrenderer. Bahasa Indonesianya apa itu kalau diterjemahkan? Surrender, menyerah. Lazy, malas. Jadi orang yang gampang menyerah karena malas, gitu ya. Jadi sebetulnya dia using God's name to hide laziness. Bahasanya bahasa rohani, tujuannya sebetulnya menyembunyikan kemalesan. Itu contohnya Bapak Ibu. Contohnya itu ya, topengnya, tadi ada gambar topeng. Topengnya adalah, saya percaya Tuhan. Percaya. Tapi ada titik-titiknya. Percaya untuk apa? To do my work. Melakukan tanggung jawab saya. Nah, oleh karena saya tulis di sini, modern example-nya itu yang paling bawah itu dikatakan, I'm waiting for God to miraculously pay my bill. Percaya? Percaya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan bisa secara mukjizat membayarkan bill kita, tagihan-tagihan kita? Ya percaya sih, percaya. Kemudian tapi ada dalam kurungnya. Apa itu kurungnya? While ignoring budgeting or job application. Ngomongnya Tuhan sanggup tapi diem saja. Saya percaya Tuhan sanggup melepaskan semua utang saya. Amin? Tuh, percaya enggak? Apa yang harus dilakukan? Yes, good. Bagus. Kalau tanya apa yang dilakukan? Tuhan berkata, berdiam diri. Ngawur luar biasa. Ada kalanya kita berdiam diri, ada kalanya kita harus kerja. Saya mau tanya, apa bedanya petani yang setelah menanam padi menunggu hasil sama petani yang tidak menanam apa-apa tapi menunggu hasil? Bedanya apa? Kalau dia sudah melakukan sesuatu, menunggu hasil, itu harus enggak? Harus. Tapi kalau enggak melakukan apa-apa kemudian menunggu hasil, enggak bisa. Itu namanya males. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak menunggu Tuhan memulihkan Bapak Ibu? Yes, sampai sekarang. Pertanyaannya, melakukan apa? Sudah menabur sesuatu atau belum? Nah itu pertanyaannya. Terus kemudian sebetulnya heart issue-nya ini Bapak Ibu, yang ada di hatinya itu adalah membuat malas kelihatannya rohani. Katakan bersama saya, malas ya malas aja. Itu 1, 2, 3. Malas ya malas aja. Kalau enggak mau ngerjakan apa-apa, jangan berharap apa-apa. Setuju enggak? Saya sedang menanti Tuhan bekerja. Terus ya saya diem. Boleh diem kalau sudah melakukan sesuatu. Tapi kalau belum melakukan sesuatu, diem. Saya pasti akan masuk ke university. Yang dilakukan apa? Ya belajar. Kalau kamu main game, terus kemudian berharap seperti itu adalah merohanikan kemalasan. Ya, coba lihat sekarang wajahnya kanan kiri. Ada enggak yang wajahnya terlihat merohanikan kemalasan? Ada enggak? Puji Tuhan. Kalau saya lihat sih di sini semuanya rajin. Amin. Ya. Terus kemudian apa itu? Kalau contohnya di Alkitab apa? Contohnya di Alkitab adalah hamba yang malas. Di mana? Di Matius 25 ayat 24 sampai 26. Hamba yang malas itu mendapatkan talenta, tapi yang dilakukan apa? Mengubur, kemudian berkata apa? Aku takut kalau engkau nanti datang aku gagal, Tuhan memarahi saya. Terus kemudian dia tinggal aja. Itu enggak bagus Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita sekarang jujur pada diri kita. Ada enggak di antara kita yang seperti itu? Saya mau tanya sekarang, siapa percaya kehidupan keuanganmu akan membaik? Angkat tangan. Enggak semua, amin semua. Apa yang dilakukan? Oke, 1 kerja, kedua?
Ya bukan cuma kerja, mengatur pengeluaran Bapak Ibu. Dapatnya 1.000, pengeluarannya 1.200. 1.200 berarti nombok berapa? 200. Kalau pengeluarannya 2.000, nombok 1.000. Bukannya tambah baik, keadaan menjadi tambah buruk. Oleh karena itu, mari melakukan sesuatu. Jangan menjadi lazy surrenderer. Berarti sebetulnya yang benar apa? Apa namanya rendah hati itu? Rendah hati itu berarti active dependent. Aktif tapi tergantung sama Tuhan. Jadi di situ dikatakan work diligently while trusting God sovereignty. Jadi tetap kerja tapi merasa bahwa segala sesuatu itu berkat dari Tuhan. Tapi kerjanya tidak boleh hilang. Ada satu orang tanya, Pak, saya ini betul-betul pengen semua utang saya lunas. Terus yang sudah kamu lakukan apa? Saya hanya berdoa, berharap Tuhan buat mujizat. Terus, iya saya berdoa tiap-tiap hari. Saya tanya, kamu kerja juga enggak? Enggak, saya lagi sibuk berdoa. Saya ngomong sudah stop, berdoanya dikurangi, banyak bekerja. Tapi ada juga yang bekerjanya terlalu banyak, lupa berdoa. Kalau saya mau tanya, di tempat ini lebih banyak mana? Yang lebih banyak bekerja lupa berdoa, atau banyak berdoa lupa bekerja? Kalau balance, puji Tuhan. Kalau lebih banyak berdoa, stop. Jangan terlalu banyak bekerja. Kalau terlalu banyak bekerja, dikurangi supaya berdoa juga. Jadi ini harus keseimbangan Bapak Ibu. Katakan bersama saya keseimbangan 1, 2, 3. Keseimbangan. Kenapa? Itu namanya betul-betul rendah hati. Tetap merasa bahwa Tuhan hebat. Setuju? Cukup ya? Yang kedua sekarang. Yang kedua, ya, ini saya ngomong khusus kepada anak-anak saya biasanya kayak gini. Yang kedua itu adalah the self-disqualifier. Jadi, using God's name to hide fear. Jadi artinya apa? Dia berkata, kelihatannya rendah hati, saya tidak pantas melayani. Ayo melayani, saya enggak pantas. Oke. Tapi kalau kita lihat sebetulnya itu hatinya itu takut gagal. Yang kedua takut dikritik. Bapak Ibu sadar enggak orang-orang, semua orang, saya enggak tahu di gereja ini. Tapi biasanya orang-orang itu kalau ngeritik keras Bapak Ibu. Di sini jarang yang ngeritik ya. Coba lihat lihat kanan kiri wajahnya kelihatan pengkritik enggak? Enggak ya, kelihatannya semuanya baik. Tapi sadar enggak, dikritik itu ada orang yang takut. Ngeritik. Lah, Musa Bapak Ibu, itu contohnya adalah Musa. Suatu saat Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Saya hitung loh Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat di Keluaran 4, 10-14, Musa itu ngomong sampai 5 kali, dia berkata, I am slow of speech, saya tidak bisa bicara. Sekarang kalau kita jujur, Tuhan ngerti enggak kelemahannya Musa? Tuhan ngerti segala sesuatu. Ngapain Musa harus ngomong kepada Tuhan, Tuhan saya ini enggak bisa bicara. Tuhan ngerti. Tapi kadang-kala ketika Tuhan memanggil kita, yang dilihat itu bukan kemampuan Bapak Ibu. Yang dilihat itu apa? Kemauan. Mau atau tidak. Ya ada beberapa orang Bapak Ibu, itu contohnya. Who am I to lead this Bible study? I am not a theologian despite having teaching gift. Ada beberapa orang yang luar biasa punya karunia, tapi dia enggak mau. Gara-gara apa? Dia merasa tidak layak. Saya mau katakan itu palsu. Setiap kita pantas untuk melayani. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita memang bisanya cuma sedikit, dituntutnya sedikit. Bisanya banyak, dituntutnya
Banyak. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan, jangan sekali-sekali kita self-disqualifier. Jangan mendiskualifikasi diri kita sendiri. Tuhan mau pakai kita. Beri salam kanan kiri, katakan, Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau pakai kamu. Amin. Bukan cuma seperti ini, Tuhan mau pakai kamu luar biasa. Engkau tidak hanya diem-diem saja, Tuhan pengen pakai kamu luar biasa. Terus yang benar gimana? Yang benar gini, true humility adalah confident stewardship. Acknowledge weaknesses, tambah S ya, weaknesses, but obey God's call. Setiap kita punya kelemahan enggak? Punya ya? Tapi bisa nggak dipakai Tuhan? Bisa. Anak saya yang pertama itu kurang bisa nyanyi. Oleh karena itu nggak mungkin kalau saya menyarankan dia, kamu harus belajar nyanyi. Enggak. Kenapa? Kita tahu, jangan. Susah kalau dia belajar nyanyi. Tapi ada anak yang lain yang bisa nyanyi. Ya sudah, dia itu aja kita sarankan untuk belajar nyanyi. Setiap kita itu punya kelebihan. Saya tanya, Diki, kelebihanmu apa Diki? Saya enggak bertanya kelemahan, kelebihannya apa? Jangan ngomong kelebihan berat badan, bukan itu, pertanyaannya bukan itu. Kelebihannya apa? Itu kok fisik. Kelebihan yang bisa dipakai Tuhan. Masak satu, itu masak dipakai kerja, yang dipakai Tuhan. Kita kasih kesempatan, semua saya tanyai satu-satu. Waktunya cukup enggak ya kalau saya tanyai satu-satu semua itu ya. Ya masak juga boleh dipakai Tuhan. Ya sip. Nia. Wow, berarti Andrew bahagia dong ya punya istri sabar ya. Haleluya, ada orang sabar. Ya udah, berarti bisa dipakai untuk dengerin pelayanan telinga. Konseling. Oke, good. Ya sudah, itu yang bisa dipakai. Jangan pernah berkata setiap kita tidak punya talenta. Pak Robin, apa kelemahan? Kelebihannya, bukan kelemahan. Enggak boleh tanya kelemahan. Kelebihannya apa? Malah orang lain yang tahu. Betul loh. Bu punya leadership. Ya, jangan pernah berpikir bahwa itu tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan ada satu orang pun self-disqualifier di tempat ini. Setuju? Setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan. Setiap kita. Yang ketiga, udah nggak usah cepet-cepet nih. Makanannya apa tadi Bu Peti? Waduh, lomi ya. Mantap itu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga ini adalah the praise fisherman. Jadi sukanya apa? Memancing-mancing supaya orang memuji. Ya, ini seneng nih. Topengnya di situ saya tulis, God gets all the glory. Tapi ada dalam kurungnya. Kurungnya apa? While craving compliment. Jadi sebetulnya dia nunggu apa? Dipuji. Saya tanya ya, jujur ya, dipuji itu enak apa enggak? Enak, enggak ada yang enggak suka dipuji. Tapi jangan sampai cari-cari pujian. Setuju ya? Kalau orang muji, biar dia muji secara tulus. Dan tindakan paling sia-sia itu adalah mencari pujian dari orang lain. Jangan pernah mencari pujian dari orang lain, pasti kecewa. Kalau orang mau muji boleh enggak? Boleh, tapi jangan cari pujian dari orang lain. Ayatnya Bapak Ibu, ngomongnya sih bahwa kayak ini contoh modern example-nya. Apa itu ngomongnya? My painting is trash. But, yang paling bawah itu loh. But, it went viral.
Ngomongnya apa? Masakanku sebetulnya nggak enak loh. Tapi yang suka ya banyak loh. Itu artinya ngomong ya kamu muji yo gitu loh. Jangan cuma diam, pujilah gitu loh. Itu mintanya. Jadi ada orang yang ngomong tujuan utamanya untuk apa? Mendatangkan pujian. Itu sia-sia lah Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Contohnya apa? Bapak Ibu berani berdoa seperti orang Farisi itu? Nanti kita tidak ada banyak waktu ya. Nanti Bapak Ibu baca di situ. Dia berkata, saya tidak seperti orang itu. Saya sudah membayar perpuluhan. Saya sudah berpuasa. Menganggap diri lebih hebat dari orang lain, lapor ke Tuhan. Maunya sih Tuhan berkata, kamu hebat. Tapi kalau orang malah meninggikan diri, firman Tuhan katakan, Tuhan merendahkan orang yang meninggikan diri. Orang meninggikan orang yang rendah hati. Jadi jangan seperti itu. Sekarang saya tanya secara jujur, pernah ketemu orang seperti itu? Ada ndak orang yang kalau ngomong itu kita harusnya sadar, dia itu lagi minta dipuji. Lah saya mau tanya sekarang, kalau ketemu orang kayak gitu dipuji apa ndak? Puji Bapak Ibu. Supaya apa? Paling enggak seneng lah. Jangan terlalu galak juga lah. Kalau nanti ketemu orang yang kayak gitu, puji, biar dia terpuaskan lah. Masa enggak mau memuaskan dia, biarinlah, omong aja. Oh ya, enak sekali gitu ya. Sudah, biar dia seneng. Setuju? Nah, pujian gratis. Pertanyaannya, ada enggak di sini yang seperti itu? Coba yang pengen seperti itu angkat tangan supaya nanti saya sering-sering puji. Siapa yang perlu pujian? Coba angkat tangan. Yuk, ayo apapun kamu ngomong perlu apa? Saya ngomong. Itu ya. Supaya seneng kamu itu ya. Supaya seneng gitu ya. Oke. Sebetulnya yang benar seperti apa? Yang benar seperti itu. Accept encouragement but redirect praise to God. Jangan merasa bahwa semuanya kita, tapi kita berikan kepada Tuhan. Baca sama-sama yuk, Mazmur 115 ayat 1. 1, 2, 3. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih setiamu, oleh karena setiamu. Jadi kalau ada apa-apa, kamu hebat ya. Ngomongnya gimana? Tuhan. Praise God. Tuhan. Itu Tuhan, bukan saya. Kalau dengan kayak gitu, istilahnya kita tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biar yang dapat kemuliaan itu Tuhan, bukannya kita. Oh kamu hebat. Iya, karena Tuhannya hebat. Kan gitu ya. Jadi semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Sampai sini masih ingat enggak yang pertama tadi apa? Biasanya lupa itu. Yang pertama tadi gara-gara apa? Lazy surrenderer, malas. Yang kedua, self-disqualifier. Jadi enggak mau melakukan gara-garanya takut gagal, takut enggak aman, takut dikritik. Yang ketiga ini kita praise fisherman, memancing pujian. Nah, sekarang yang keempat. Keempat, martir manipulator. Bapak Ibu harusnya tanya, tadi buat istilah-istilah itu dari mana? Saya minta bantuan Dipsik tadi Bapak Ibu. Jadi pagi-pagi saya ngomong apa ya istilah yang cocok. Saya ngomong, please Dipsik advice for the term. Itu ya, saya terangkan ini untuk apa. Dia ngomong, pakai ini aja, bagus. Oh ya, sudah saya pakai itu ya. Jadi ini ngomongnya apa? Ini biasanya perempuan-perempuan biasanya itu ya. Kenapa? Using God's name to hide control. Jadi bahasanya yang itu, atas itu saya tulis gini, using exaggerated sacrifice to guilt other into serving you. Jadi ngomong cerita tentang pengorbanan kita, tujuannya satu, supaya orang itu merasa nggak enak, terus kemudian dia melakukan yang kita mau. Aku sudah masa ini
berjam-jam, misalkan masak ya. Masakannya nggak enak. Dia tahu masakannya nggak enak, terus kemudian dia pengen memanipulasi kita. Ngomongnya, aku sudah masak ini sejak jam 4 pagi sampai sekarang. Supaya suami dengan anak-anaknya tahu, masaknya sudah sejak pagi. Berarti artinya apa itu? Oh, mantap. Betul. Enak nggak enak harus makan. Saya mau tanya, istri-istri pernah gitu nggak? Kurang kerjaan ya Bu Vero ya. Good. Itu contohnya di older brother Bapak Ibu. Yang itu apa namanya, anak sulung dengan anak bungsu. Dia berkata apa di ayat 29? I have slaved for you all these years. Artinya apa? Aku sudah jadi seperti budak. Tujuannya apa? Tujuannya memanipulasi papanya supaya jangan terlalu baik sama anak bungsunya, Jadi itu yang terjadi. Sebetulnya yang dia lakukan apa? Ingin mengendalikan, ingin mengontrol. Tujuannya kayak gitu itu sebetulnya ingin mengontrol. Jadi itu ya, contohnya ini, modern example-nya, saya kasih satu lagi. I'll just host Thanksgiving alone. Again. Artinya apa? Dance until other volunteer help. Artinya membuat orang lain untuk melakukan sesuatu. Dia berkata, aku sudah berkorban banyak. Sekarang saya mau tanya, berkorban itu harus enggak? Harus. Tapi apakah harus mendapat pengakuan dari orang lain? Enggak usah Bapak Ibu. Kalau kita korban enggak diakui orang lain, kita marah enggak? Saya ngomong kayak gini Bapak Ibu, harusnya true humility itu tetap melayani dengan sukacita. Diakui, tidak diakui, tetap sukacita. Jadi, serve without keeping score or demanding reward, bukan transaction. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau supaya enggak tetap bisa sukacita, bagaimana? Ya tadi saya dapat yang itu, ada dari TikTok ya, ngambil. Jadi oleh karena itu sorry kalau enggak terlalu jelas. Coba baca bersama saya yang pertama. Supaya tetap bahagia, kalau enggak diajak, jangan maksa ikut. Oh, semua orang pergi, aku enggak diajak. Telepon enggak? Kenapa aku enggak diajak? No, jangan, enggak usah. Enggak usah, jadi kecewa. Kalau enggak diajak, jangan maksa ikut. Yang kedua, kalau enggak dikasih tahu, iya enggak usah. Diam saja. Ini semua ada acara-acara kayak gini, kenapa kok saya enggak diberitahu? Ya udah, terserah, itu kan. Berarti enggak perlu tahu, enggak apa-apa. Yang ketiga, kalau enggak didengarkan, ya berhenti bicara. Kalau nasihatnya enggak didengarkan, diem. Ya sudah. Wong itu cuma nasihat, kalau kamu lakukan baik, kalau enggak ya terserah. Yang keempat, kalau tidak dilibatkan, jangan ikut campur. Iya betul, lebih enak itu. Jadi kalau misalkan enggak dilibatkan, ya sudah. Terus yang kelima, kalau enggak dikasih, jangan minta. Karena minta itu kadang-kadang adalah pekerjaan paling berat. Kalau dikasih diberi, oke. Kalau minta enggak diberi, malu. Nantilah ceritanya, betulnya mau cerita tapi sudah enggak usah. Yang berikutnya, ya itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, kalau enggak dihargai,
jaga jarak. Ngapain kita nggak dihargai deket-deket? Ya udah, berarti jaga jarak. Terus kemudian, yang terakhir, kalau diundang paling belakang, tolak dengan baik. Jangan-jangan sebetulnya engkau nggak diundang. Cuma kemudian ada teman yang berkata, si Benny kok nggak diundang? Terus ngomong, oh iya nggak enak ya, diundang aja. Baru diundang. Padahal sebetulnya dia tidak mau ngundang kita. Percayalah kalau melakukan itu Bapak Ibu, hidupmu akan lebih tenang. Setuju? Loh, kok gak yakin? Setuju enggak? Wis, jangan ikut campur, itu lebih enak. Ya sudah, sekarang yang terakhir, balik lagi. Saya sudah selesai kok. Yang ini terakhir, kita kembali lagi apa? The power of true humility. Baca lagi sama-sama Mazmur 37 ayat 11. 1, 2, 3. Tetapi kalau mau mewarisi negeri, mewarisi kekayaan, dan kalau mau bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, syaratnya satu. Apa itu? Rendah hati. Jadi sekarang saya mau membuat setiap kita itu sadar. Apakah kita hebat? Apakah kita hebat? Nah, yang hebat siapa? Tuhan. Kalau enggak hebat berarti enggak bisa melayani. No, Tuhan sudah berikan kepada kita kemampuan. Pakai itu untuk melayani. Lah kalau orang memuji saya, apa yang dilakukan? Terima, tapi kemudian berkata, semuanya untuk Tuhan. Terus, kalau saya tidak dianggap, apa perlu saya ngomong supaya orang anggap saya? Enggak, kalau enggak dianggap apa yang dilakukan? Ya, diem saja. Itu adalah bentuk dari kemurahan hati. Biar kita melayani dengan bersuka cita. Ada kemarin saya lihat Bapak Ibu, apa bedanya melayani dengan sukacita dengan melayani dengan paksaan? Sama seperti ada gambar makanan dengan makanan. Itu enak mana? Ada makanannya atau hanya lihat gambar? Iya dong, kalau ada cuma gambar buat apa? Nah, melayani itu kalau tidak dengan sukacita, kita ini hanya melihat gambar. Enggak ada sukacita, enggak bisa menikmati apapun. Tapi kalau kita melayani dengan sukacita, kita ini seperti betul-betul pesta. Kita bisa menikmati banyak hal dalam hidup. Sekarang mau penuh sukacita? Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Maka hidupmu akan penuh sukacita. Kalau sekarang hidupku punya masalah, kita lihat jujur, penyebabnya apa? Kalau engkau memandang dirimu terlalu tinggi, jangan, capek. Harusnya memandang dirimu sama seperti Tuhan memandang engkau. Engkau punya keterbatasan, tapi Tuhan sanggup memakai engkau, tapi bukan karena engkau hebat, tapi karena Tuhan kita hebat. Amin.